Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita akan membahas pada pertemuan 11 yaitu interpretasi dan persamaan regresi linier yang digunakan pada mata kuliah Big Data. Umumnya persamaan regresi linier juga bisa digunakan pada mata kuliah data mining atau machine learning dan lain-lain karena jangkauannya pada regresi linier ini lumayan luas seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan 11 kali ini yaitu memahami perhitungan mengenai persamaan regresi linier. Yang saya tekankan di sini kita mungkin memahami konsep utama dari metode persamaan regresi linier seperti itu. Nah, di sini pada pertemuan 11 ini saya sendiri yang mengampu pada pertemuan ini yaitu Bapak Muhammad Iman Binata SKMMT dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Begitu pula pertemuan yang lainnya bisa diampu oleh Bapak Dani Anggoro Eskom Mkom dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Seperti itu. Nah, kalian tahu nggak apa maksud dari interpretasi sebelumnya? Oke, interpretasi sebenarnya adalah seperti implementasi atau aplikasi dari pemanfaatan dari perhitungan regresi linier seperti itu. Jadi nanti ada beberapa jenis-jenis regresi linier dan apa ya, fungsi-fungsinya juga seperti itu. Nah, jadi outline pertemuan 11 ini yaitu pertama apa itu regresi linier, yang kedua itu mengapa regresi linier itu penting digunakan dalam big data, yang ketiga cara kerja regresi linier, yang selanjutnya jenis-jenis regresi linier, dan selanjutnya yang terakhir yaitu contoh regresi linier yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu regresi linier? Regresi linier merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang terjadi pada variabel dependen atau variabel respon itu sendiri dengan variabel independen atau variabel explanatory seperti itu. Apa yang dimaksud dengan variabel dependen? Variabel dependen itu misalkan variabel yang terdapat pengaruh untuk variabel lainnya. Misalkan contoh di sini pendapatan individu dapat menjadi variabel dependen ketika Anda ingin memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan seseorang. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada variabel independen, yaitu untuk menganalisis sebuah pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi perusahaan. Jadi ada misalkan ada satu variabel, di situ ada pengaruh-pengaruhnya yang sehingga mengakibatkan variabel ini, yang satu variabel itu mempengaruhi hasilnya seperti itu. Nah, tujuan dari interpretasi persamaan regresi linier adalah untuk memahami bagaimana adanya perubahan dalam variabel independen X terhadap yang mempengaruhi variabel dependen Y seperti itu. Nah, di sini mengapa regresi linier itu penting? Regresi linier bisa digunakan di beberapa bidang di antara. Nah, dia penting tuh karena bisa digunakan di beberapa bidang, sub-bidang. Bisa di ekonomi, bisa di sains, bisa di kedokteran, dan lain-lain. Nah, satu di sini misalnya di ekonomi, di bidang bisnis. Bisnis menggunakan untuk mengkonversi data mentah secara andal dan dapat diprediksi eh, menjadi kecerdasan bisnis serta wawasan yang dapat ditindaklanjuti seperti itu. Bidang yang kedua di sini bidang keilmuan, misalkan di bidang biologi atau ilmu bidang ilmu apa ya? Kita bilang ilmu murni seperti itu. Misalkan di sini ilmu perilaku lingkungan dan sosial bisa menggunakan regresi linier untuk melakukan analisis data awal dan memprediksi tren masa depan. Jadi bisa memprediksi apa bakal kejadian tuh, seperti peramalan, forecasting, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja regresi linier. Cara kerja regresi linier yang sederhana bisa pertama menyusun grafik garis antara dua variabel data yaitu X dan Y. Jadi X itu sebagai variabel independen, jadi dia posisinya horizontal. Jadi horizontal.
Sementara Y, variabel dependen itu posisinya bakal vertikal seperti itu. Selanjutnya di sini ada kita buat batasan-batasan dari variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya di sini dari diagram pencar tersebut akan diperoleh gambaran pola tebaran X dan Y. Apakah membentuk hubungan linear atau tidak? Nah, jika iya, maka model regresinya adalah regresi sederhana. Nah, kalau tidak, kita bisa dicari regresinya seperti itu. Jadi yang gambar, nah seperti ini contohnya. Nah, ini batasan untuk Y dan ini batasan untuk X. Jadi batasannya 140 untuk Y, batasan 140 untuk X seperti itu. Ini untuk variabel independennya, variabel independen, variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung A dan B menghitung Y dan A plus BX. Jadi di sini ada hitungannya, ada kita harus mencari gradien B-nya. Di mana Y adalah contohnya di sini, misalkan Y menunjukkan estimasi harga Y jika X disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear. Selanjutnya membuat garis Y dan Y sama dengan A plus BX pada sumbu X dan Y. Jadi seperti ini. Kalau dilihat, jadi nanti diasumsikan regresi linear tuh apa namanya, variabel mana saja yang mempengaruhi variabel independen seperti itu, variabel X. Jadi di sini semakin dekat dia harusnya ke titik garis gradien ini seperti itu. Ini contoh perhitungannya dan contoh dari penggunaan regresi terhadap peramalan kelimpahan ikan ke Karapatan Lamun seperti itu. Mungkin ada contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis regresi linear. Yang pertama mungkin yang sering kita umum gunakan yaitu regresi linear sederhana, di mana didefinisikan rumusnya itu Y sama dengan BO atau B0 dikali X tambah B1 dikali elementer. Nah, BO dan B1 adalah dua konstanta yang tidak diketahui dan mewakili kemiringan regresi, sedangkan epsilon atau emilator adalah istilah kesalahannya. Jadi batasan, kita bilang batasan tingkat kesalahan errornya seperti itu. Nah, biasanya regresi linear sederhana itu digunakan beberapa untuk peramalan. Misalkan di sini curah hujan dan hasil panen, atau usia dan tinggi badan anak. Selanjutnya ada suhu dan ekspansi logam merkuri dalam termometer. Nah, selanjutnya di sini ada regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Jadi regresi linear berganda merupakan sebuah data yang berisi satu variabel dependen dan terdiri dari beberapa variabel independen. Misalkan di sini Y B0 kali X0 plus B1 X1 B2 kali X2. Jadi ada beberapa variabel independen yang mempengaruhi dari satu variabel dependen tersebut. Contoh yang digunakan pada regresi linear berganda itu ada curah hujan, suhu dan penggunaan pupuk mempengaruhi hasil panen. Yang kedua, diet dan olahraga mempengaruhi pada penyakit jantung. Dan yang ketiga, di sini ada pertumbuhan upah dan inflasi mempengaruhi pada tarif peminjaman rumah atau tarif harga rumah seperti itu. Jadi beberapa variabel ini memiliki pengaruh atau hubungan terhadap satu variabel dependen seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada regresi logistik. Mungkin yang ini jarang ditemukan atau sangat langka ya, sepertinya dalam studi kasus. Misalkan di sini apa itu regresi logistik? Regresi logistik merupakan sebuah memodelkan hubungan antara variabel dependen biner dua kategori, misalkan ya atau tidak, atau contoh lainnya sukses atau gagal, dan satu atau lebih variabel independen. Nah, misalkan di sini bisa kalian lihat sendiri rumusnya, yaitu P Y sama dengan 1 dibagi 1 dikali 1 dalam kurung 1 plus epsilon kuadrat dikurang min Z. Nah, seperti itulah penjelasan kurang lebih. Contohnya biasanya digunakan untuk prediksi peluang keberhasilan atau kegagalan suatu kejadian, analisis risiko, dan biasa digunakan model kredit score. Jadi model
credit score itu menentukan sebuah apa ya, dibilang sebuah penilaian seperti itu. Penilaian dalam kejuaraan, penilaian dalam sebuah ya penilaian terhadap sebuah benda ya, sebuah atau sebuah studi kasus seperti itu. Nah, di sini mungkin contoh regresi linear yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Yang pertama mungkin kalian bisa lihat sendiri di sini ada prediksi harga rumah, di mana prediksi harga rumah merupakan memprediksi harga rumah variabel dependennya Y berdasarkan beberapa faktor. Nah, faktornya itu dari beberapa faktor itu variabel independen. Mungkin variabel independen X1 ukuran rumah, X2 jumlah kamar, dan usia rumah itu variabel independennya. Nah, yang kedua di sini ada hubungan antar konsumsi bahan bakar dengan kecepatan kendaraan, hubungan antar konsumsi bahan bakar. Jadi ada variabel independennya itu di sini bahan bakar mempengaruhi dari kecepatan dari kendaraan variabel independennya seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai pertemuan 11 ini, pengaruh regresi linear, interpretasi dan pemanfaatan regresi linear yang biasanya kita jumpai tapi tanpa kita sadari itu bahwa itu adalah metode regresi linear seperti itu. Nah, di sini kesimpulan singkat mengenai pertemuan hari ini yaitu analisis regresi linear dapat berupa pemahaman tentang hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dalam konteks yang data yang dianalisis. Hal ini membantu dalam memahami hubungan antar variabel dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan model yang telah dikembangkan atau model yang telah dihasilkan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Bila kurang lengkap atau detail mengenai penjelasannya bisa kalian cari referensi lainnya banyak di YouTube atau di Google. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan mengenai materi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.